Di balik pergerakan ekonomi Indonesia, terdapat sejumlah nama yang mengendalikan bisnis bernilai ratusan triliun rupiah. Mereka bukan sekedar pengusaha, tetapi aktor utama yang membentuk arah industri strategis, mulai dari energi, pertambangan, hingga teknologi. Per Februari 2026, daftar orang terkaya di Indonesia kembali menempatkan tokoh-tokoh besar di posisi teratas, mencerminkan kekuatan sektor yang mereka kuasai. Namun di balik angka kekayaan yang fantastis tersebut, terdapat perjalanan panjang, keputusan besar, serta strategi yang menentukan keberhasilan mereka. Di video ini kita akan menelusuri 7 orang terkaya di Indonesia tahun 2026, sekaligus memahami bagaimana mereka membangun dan mempertahankan kekayaan di tengah dinamika ekonomi global. Sri Prakas Lohia. Sosok yang membuka daftar ini adalah Sri Prakas Lohia, pendiri dan pemilik Indorama Corporation, sebuah perusahaan global yang berbasis di Singapura dengan akar bisnis kuat di Indonesia. Ia dikenal sebagai salah satu pemain utama di industri petrokimia dunia, khususnya dalam produksi polyester, bahan baku penting bagi industri tekstil modern. Indorama tidak hanya bergerak di satu sektor, tetapi terdiversifikasi ke berbagai lini, mulai dari serat sintetis, plastik industri, hingga pupuk. Perusahaan ini memiliki operasi di puluhan negara, termasuk Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika, menjadikannya salah satu perusahaan manufaktur global terbesar yang berasal dari Asia Tenggara. Per Februari 2026, kekayaan Sri Prakas Lohia diperkirakan mencapai sekitar 8,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara kurang lebih dari 139 triliun rupiah. Nilai ini sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor petrokimia global yang berkaitan erat dengan harga energi dan permintaan industri. Keberhasilan Lohia mencerminkan kekuatan strategis jangka panjang dalam membangun bisnis berbasis kebutuhan dasar industri dunia. Ia tidak hanya menciptakan perusahaan besar, tetapi juga menempatkan dirinya sebagai salah satu tokoh penting dalam rantai pasok global. Otto Toto Sugiri. Di peringkat ke-6 sebagai orang terkaya di Indonesia ditempati oleh Otto Toto Sugiri, sosok yang dikenal sebagai salah satu pionir industri teknologi di Indonesia. Ia merupakan pendiri sekaligus CEO DCI Indonesia, sebuah perusahaan penyedia pusat data yang menjadi infrastruktur penting bagi perkembangan ekonomi digital di tanah air. Didirikan pada tahun 2011, DCI Indonesia berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan layanan cloud, penyimpanan data, serta transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari perbankan, e-commerce, hingga pemerintahan. Perusahaan ini dikenal memiliki standar keamanan tinggi dan menjadi salah satu data center terbesar di Indonesia. Per Februari 2026, kekayaan Otto Sugiri diperkirakan mencapai sekitar 8,5 dolar Amerika Serikat atau setara kurang lebih dari 142 triliun rupiah. Nilai ini sebagian besar berasal dari kepemilikan sahamnya di DCI Indonesia yang mengalami pertumbuhan signifikan sejak melantai di bursa. Perjalanan Otto Toto Sugiri menunjukkan bagaimana perubahan zaman turut mengubah sumber kekayaan. Jika sebelumnya didominasi sektor sumber daya alam, kini infrastruktur digital seperti pusat data menjadi salah satu fondasi utama dalam menciptakan kekayaan besar di era modern. M. Tahir. Di peringkat ke-5 ditempati oleh M. Tahir, pendiri Mayapada Group, salah satu konglomerasi besar di Indonesia yang memiliki diversifikasi bisnis yang luas. Perjalanan bisnisnya dimulai dari sektor distribusi dan perdagangan, sebelum akhirnya berkembang ke berbagai sektor strategis seperti perbankan, properti, rumah sakit, hingga media. Salah satu sumber utama kekayaannya berasal dari kepemilikan sahamnya di Bank Mayapada, yang menjadi tulang punggung bisnis keuangannya. Selain itu, ia juga memiliki portofolio properti bernilai tinggi, baik di Indonesia maupun di luar negeri termasuk di Singapura. Per Februari 2026, kekayaan Tahir dan keluarganya diperkirakan mencapai sekitar 10,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara kurang lebih dari 174 triliun rupiah. Nilai ini mencerminkan kekuatan bisnis yang terdiversifikasi, sehingga mampu bertahan di tengah fluktuasi ekonomi. Di luar dunia bisnis, Tahir juga dikenal luas sebagai filantropis yang aktif.
ia terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk di bidang kesehatan dan pendidikan, baik di dalam negeri maupun secara global. Kisahnya menunjukkan bagaimana keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh ekspansi bisnis, tetapi juga oleh kemampuan membangun fondasi yang kuat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Michael Hartono. Di peringkat keempat ditempati oleh Michael Hartono, salah satu figur kunci di balik kesuksesan Djarum Group, sebuah konglomerasi besar yang telah lama menjadi bagian penting dalam perekonomian Indonesia. Ia bersama keluarganya tidak hanya mengembangkan bisnis di industri rokok, tetapi juga memperluas investasi ke sektor perbankan dan teknologi. Sumber utama kekayaannya berasal dari kepemilikan sahamnya di PT BCA, salah satu bank swasta terbesar di Indonesia dengan kinerja keuangan yang sangat stabil. Selain itu, Michael Hartono juga mengembangkan bisnis elektronik melalui Polytron, yang menjadi salah satu merek lokal terkemuka di bidangnya. Per Februari 2026, kekayaannya diperkirakan mencapai sekitar 19,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara kurang lebih dari 326 triliun rupiah. Nilai ini mencerminkan kekuatan bisnis yang terdiversifikasi dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi. Perjalanan Michael Hartono menunjukkan pentingnya strategi diversifikasi dan investasi jangka panjang yang memungkinkan sebuah bisnis tidak hanya bertahan tetapi juga terus berkembang lintas generasi. Robert Budi Hartono. Tokoh berikutnya menempati posisi ketiga, ditempati oleh Robert Budi Hartono, sosok yang tidak terpisahkan dari dominasi keluarga Hartono dalam dunia bisnis Indonesia. Bersama saudaranya, ia mengembangkan Djarum Group menjadi salah satu konglomerasi terbesar dengan portofolio bisnis yang sangat luas. Selain industri rokok sebagai fondasi awal, sumber utama kekayaannya saat ini berasal dari kepemilikan sahamnya di PT BCA. Bank ini dikenal sebagai salah satu institusi keuangan paling kuat dan stabil di Indonesia, dengan basis nasabah yang besar serta kinerja yang konsisten. Per Februari 2026, kekayaan Robert Budi Hartono diperkirakan mencapai sekitar 20,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara kurang lebih dari 339 triliun rupiah. Nilai ini menjadikannya sebagai salah satu miliarder paling berpengaruh di Indonesia selama bertahun-tahun. Keberhasilannya mencerminkan kekuatan pengelolaan bisnis keluarga yang terstruktur dan berkelanjutan. Dengan strategi investasi yang matang serta diversifikasi usaha, ia mampu mempertahankan posisinya di jajaran atas dalam waktu yang sangat panjang. Lo Tuk Kong. Di peringkat kedua ditempati oleh Lo Tuk Kong, seorang pengusaha yang dikenal sebagai pendiri Bayan Resorts, salah satu perusahaan tambang batu basar terbesar di Indonesia. Perjalanan bisnisnya dimulai dari sektor konstruksi, sebelum akhirnya fokus pada industri pertambangan, yang kemudian menjadi sumber utama kekayaannya. Bayan Resources dikenal sebagai produsen batu bara dengan kualitas tinggi dan efisiensi operasional yang kuat. Perusahaan ini memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi, baik di dalam negeri maupun pasar ekspor, terutama di kawasan Asia. Per Februari 2026, kekayaan Lo Tuk Kong diperkirakan mencapai sekitar 22,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara kurang lebih dari 373 triliun rupiah. Nilai kekayaannya sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga batu bara global yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi harga yang cukup signifikan. Selain batu bara, ia juga memperluas investasinya ke sektor energi terbarukan melalui berbagai proyek termasuk pembangkit listrik dan infrastruktur energi. Langkah ini menunjukkan upaya adaptasi terhadap perubahan arah industri energi dunia. Kisah Lo Tuk Kong mencerminkan bagaimana sektor sumber daya alam menjadi salah satu fondasi utama kekayaan besar di Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya kemampuan beradaptasi di tengah transisi energi global. Prajogo Pangestu. Dan sosok yang berada di puncak daftar ini adalah Prajogo Pangestu. Ia merupakan pendiri dari Barito Pacific, sebuah grup bisnis yang berkembang pesat di sektor petrokimia dan energi, dua sektor yang sangat vital dalam industri modern.
Perjalanan bisnisnya dimulai dari perdagangan kayu pada era 1970-an sebelum kemudian bertransformasi menjadi konglomerasi besar dengan fokus pada industri kimia dan energi. Melalui ekspansi yang agresif dan strategi bisnis jangka panjang, ia berhasil membangun perusahaan yang memiliki peran penting dalam rantai pasok industri nasional maupun global. Per Februari 2026, kekayaan Prajogo Pangestu diperkirakan mencapai sekitar 27,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara kurang lebih dari 463 triliun rupiah, sehingga menjadikannya sebagai orang terkaya di Indonesia saat ini. Nilai tersebut didorong oleh kinerja kuat perusahaan-perusahaan yang berada di bawah Barito Group, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan bahan baku industri. Keberhasilannya mencerminkan bagaimana konsistensi, keberanian mengambil resiko, serta kemampuan membaca arah industri dapat membawa seseorang ke puncak kekayaan. Itulah dia daftar 7 orang terkaya di Indonesia saat ini. Ketujuh daftar tersebut tidak hanya menunjukkan besarnya angka kekayaan, tetapi juga menggambarkan arah kekuatan ekonomi nasional. Dari sektor energi, pertambangan, hingga teknologi, setiap nama mencerminkan peran penting dalam membangun dan menggerakkan industri. Para tokoh tersebut membuktikan bahwa strategi, ketekunan, dan kemampuan membaca peluang merupakan kunci utama dalam mencapai puncak kesuksesan. Dan pada akhirnya, di balik ratusan triliun rupiah tersebut, terdapat perjalanan panjang yang tidak instan. Sebuah proses yang dibangun dari waktu, pengalaman, dan keputusan besar. Dan mungkin dari kisah mereka kita bisa belajar bahwa kesuksesan bukan hanya tentang seberapa besar yang dimiliki, tetapi bagaimana perjalanan itu dibangun. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sekian video dari kami, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.